Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Perubahan Kodrat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29 bagian B, Tuhan berkata, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi ini belajar mengenai apa? Ya, belajar hidup sebagai anak-anak Allah, ketenangan atau kelegaan dalam hal apa? Jadi bukan lega dapat jodoh ya, bukan lega karena mendapatkan kesembuhan dari sakit, bukan lega karena ekonomi membaik, tetapi lega karena kita memperoleh kepuasan daripadanya, dari hasil belajar itu. Jadi kita bertahun-tahun berantakan. Mungkin kita berkata begini, "Tuhan, kenapa aku berantakan? Tuhan, bagaimana hidup suci?" Sejatinya itulah orang yang terbeban, yang letih lesu, ya, yang mau dididik. Kalau kita tidak menyadari kebutuhan rohani, maka kita pasti tidak belajar dari Tuhan. Jadi ajakan ayat ini adalah untuk orang yang menyadari kebutuhan rohaninya. Saudara-saudara, Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Jadi kalau seseorang tidak lapar dan haus akan kebenaran, bagaimana ia bisa dipuaskan? Kuk di dalam bahasa Yunani disebut sugon, adalah alat yang biasanya dipakaikan kepada sapi supaya tidak liar, supaya sapi itu bisa diarahkan. Jadi kuk itu lambang pendidikan, ya, pembinaan, pendewasaan, sekaligus simbol atau lambang perbudakan. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan memang dari dunia yang rusak, dibesarkan di lingkungan yang rusak. Kita sudah menjadi raja untuk diri sendiri, padahal kita diciptakan untuk Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita masih egois, ya, maunya dilayani, ya, gampang tersinggung, masih suka dendam, berarti kita adalah orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka Tuhan berkata, "Belajarlah padaku, kuajari bagaimana kamu menjadikan Allah Bapa sebagai majikan. Maka hidupmu akan seperti aku, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi kalau orang masih gila hormat, gila tahta, masih mau menjadi raja bagi dirinya sendiri, ia tidak belajar dari Tuhan. Dia belajar dari setan. Dia tidak merasa keletihan, tidak merasa lesu, tidak merasa beban berat. Juga Tuhan berkata di Lukas 13 ayatnya yang ke-23 sampai 24, "Berjuanglah, ya, berjuanglah." Ini sampai dengan Filipi 2 ayat 12 sampai ke 13 yang bunyinya sebagai berikut, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Saudara-saudara, Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak kesukaannya. Tetapi Tuhan tidak memaksa, ya. Jadi kita yang harus memaksa diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita tidak keras terhadap diri kita sendiri, dunia akan lebih keras kepada kita dan kita akan diseret ke neraka oleh setan. Walau kita berada di kantor, ya, waktu kita di kantor, kita menghadapi orang-orang yang melukai atau merugikan kita.
tetapi kita harus memaksa diri kita untuk diam dan mengampuni. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan, ya, yang mengurus kita soal kekekalan. Bukan Allah ilah atau dewa yang hanya membuat perut kita kenyang, baju bagus, rumah bagus, tetapi Tuhan yang mau kita memiliki karakter seperti dirinya dan menjadikan kita anak-anak Allah, jadi pangeran-pangeran kerajaan surga, menjadi putri-putri kerajaan surga yang akan tinggal di istana Bapa di surga. Jadi kiranya masing-masing kita serius berpikir bagaimana membuat kita benar-benar bisa mati sebelum mati. Jadi selama kita masih hidup, kita kerja, kita penuhi tanggung jawab kita, tetapi hati kita sudah kita letakkan di surga. Maka masalah besar jadi kecil, karena hati kita sudah kita pindahkan. Kita bukan orang sempurna, bukan orang hebat, tetapi kiranya kita jadi orang nekat. Kita nekat untuk berhenti berbuat semua kesalahan dan dosa, ya. Dan kita harus hidup suci, sesuci-sucinya. Mari kita terbang setinggi-tingginya, lari secepat-cepatnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang semua memerlukan proses. Tetapi sejujurnya kita tidak memaksa, ya, tidak paksa, sehingga kita tidak sesuai dengan target yang Tuhan inginkan atas diri kita. Karena kita buat tahapan sendiri dengan berbagai macam alasan, dengan 1001 alasan. Mari memaksa diri lari secepat-cepatnya, terbang setinggi-tingginya. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia telah membangun dirinya sendiri dengan bangunan yang salah. Mau menjadi majikan bagi dirinya sendiri, sehingga manusia menjadi pemberontak, tidak mengabdi kepada Allah. Tuhan kita Yesus adalah manusia sempurna yang menjadi sosok manusia sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Saudara-saudara, Allah mendidik kita. Bagi yang mau dididik, bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Makanya selagi kita masih bisa diubah, ayo kita berubah dan kita diubah. Kita harus memaksa diri untuk menyangkal diri. Saudara-saudara, menyangkal diri berarti menyangkal apapun, ya, yang menjadi naluriah manusia secara umum, ya, baik itu cara berpikir, gaya hidup, pola berpikir kita dengan segala hasrat. Nafsu-nafsunya harus diganti dengan hasrat Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti akan menolong kita, ya. Yang akan membuat orang mengalami perubahan kodrat adalah perjumpaannya dengan Allah, bukan saja perjumpaan dengan hamba Tuhan atau siapapun, ya, juga bukan ilmu teologi semata-mata. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengubah diri harus dengan usaha sungguh-sungguh. Maka ketika ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan berkata, berjuanglah, masuk melalui pintu sesak. Karena banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Adalah menjadi perenungan bagi kita semua, ya. Seberapa perjuangan kita, seberapa perjuanganmu. Maka mari kita jangan memanjakan perasaan. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.